Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Dr. Yamenita AMDLI S akun MAK CIML yang pada pagi hari ini akan memberikan video pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah teori akuntansi. Video pembelajaran ini saya buat sebagai salah satu prasyarat dalam proses sertifikasi dosen atau SERDOS tahun 2026, khususnya pada komponen penilaian persepsi diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Melalui video ini saya mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran saya mulai dari pemaparan materi, interaktif section, dan juga tanya jawab. Adapun mata kuliah teori akuntansi, ada 2 CPL atau capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan kepada mata kuliah, yaitu salah satunya adalah CPL 4 dan 7, di mana mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit, perpajakan, dan sistem informasi akuntansi untuk menganalisis serta memecahkan isu-isu akuntansi di sektor private maupun publik sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Teori akuntansi merupakan salah satu mata kuliah yang memberikan penjelasan kepada mahasiswa berkaitan dengan kerangka teoritis dalam akuntansi keuangan, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengapa proses dalam peraturan akuntansi berlangsung dan apakah ada alternatif yang bisa dilakukan dalam proses akuntansi melaporkan laporan keuangan perusahaan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ada 3 CPMK. Yang pertama adalah mampu menjelaskan perkembangan teori akuntansi dan pengertian teori akuntansi. Yang kedua, CPMK berkaitan dengan mereka mampu menguraikan perekayasaan, konsep dasar, dan juga bagaimana rangka konseptual teori akuntansi. Dan yang ketiga adalah CPMK, di mana mahasiswa mampu mendiskusikan konsep aset, kewajiban, ekuitas, laba, pendapatan, biaya, hingga mereka memahami betul bagaimana pengungkapan dan sarana interpretif serta akuntansi perubahan harga. Adapun beberapa mata kuliah ini akan memberikan sedikit pembahasan berkaitan dengan perkembangan dan pengertian teori akuntansi, perekayasaan, logical reasoning, kemudian rangka konseptual, konsep dasar, hingga dalam elemen-elemen akuntansi termasuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, laba, biaya, pengungkapan sarana interpretif, dan yang terakhir adalah akuntansi perubahan harga. Di mata kuliah ini akan ada 2 jenis metode pembelajaran, daring dan juga luring. Namun memang diutamakan untuk luring, sehingga ada interaksi dengan mahasiswa, ceramah, dan tatap muka langsung. Metode yang saya gunakan biasanya adalah metode ceramah, jadi mahasiswa akan diminta untuk presentasi terlebih dahulu, kemudian saya sebagai dosen akan memberikan materi juga, dan yang ketiga biasanya akan ada interaktif section atau tanya jawab. Di sini juga biasanya mata kuliah tertentu saya juga akan memberikan topik berkaitan dengan fun learning. Fun learning ini bisa berupa TTS, bisa berupa juga mereka bermain peran untuk berperan sebagai stakeholder yang menggunakan jasa akuntansi, sehingga mereka bisa memberikan gambaran komprehensif terhadap mata kuliah teori akuntansi sesuai dengan CPMK yang tadi sudah saya sampaikan. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, mata kuliah teori akuntansi akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya adalah pertemuan khusus dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk komponen penilaian sendiri akan di breakdown menjadi 5 komponen penilaian. Yang pertama adalah penugasan sebanyak 15%, yang kedua adalah aktivitas partisipatif sebesar 15%, yang ketiga adalah kuis sebesar 10%, dan yang keempat adalah ujian tengah semester sebanyak 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebanyak 30%. Buku atau referensi yang bisa digunakan utamanya yaitu buku teori akuntansi Suarjono, yang kedua Belkau et al. Untuk accounting teori, dan yang ketiga Hendriksen et al. Untuk mata kuliah accounting teori. Sedangkan untuk penunjangnya adalah prinsip standar akuntansi keuangan, dan yang kedua adalah jurnal dari jurnal bereputasi. Berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah teori akuntansi dengan topik rangka konseptual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, oke, baik ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu materi berkaitan dengan materi minggu lalu,
Tapi saya rahasiakan dulu materinya. Minggu lalu kita udah bahas tentang apa? Masuk islali re, ya kan? Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang proses perekayasaan. Oke, ada yang tahu? Masih ingat ya, perekayasaan itu apa? Proses perekayasaan adalah proses berpikir logis. Logis, objektif, dan sistematis dalam merumuskan mekanisme. Saya ulangi, mekanisme pelaporan keuangan. Sehingga proses perekayasaan ini kira-kira menurut saudara beda nggak sama manipulasi? Pelaporan keuangan sama manipulasi beda nggak kira-kira? Perekayasaan dalam pelaporan keuangan sama manipulasi keuangan itu beda atau sama? Sama? Yakin sama? Beda ya, kalau nggak sama beda ya. Oke, kira-kira beda atau sama teman-teman? Kalau kita ngomongin perekayasaan itu ternyata dia adalah proses berpikir logis untuk menentukan mekanisme laporan keuangan. Nah, sedangkan manipulasi kan pasti akan berbeda, ya kan? Mungkin saudara sudah belajar ketika di manajemen keuangan. Berarti proses perekayasaan pelaporan keuangan sama manipulasi laporan keuangan sama atau beda? Beda. Betul, beda ya. Karena kalau misalnya perekayasaan itu adalah proses logis untuk menentukan mekanisme pelaporan keuangan, sedangkan manipulasi itu cenderung pada kegiatan atau aktivitas oportunistik manajemen untuk mengubah angka-angka dalam laporan keuangan. Oke, kita sepakat beda ya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ini kan pasti akan menghasilkan output. Perekayasaan akan menghasilkan sebuah output yang hari ini akan kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke output perekayasaan, kita bermain peran dulu. Misalnya nih teman-teman, perusahaan melaporkan laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dengan laba yang overstate atau terlalu tinggi. Nah, teman-teman akan saya bagi ke 3 peran. Yang di sini perannya sebagai investor yang sudah menginvestasikan portofolionya, yang di sini sebagai manajemen yang mengoperasikan perusahaan atau sebagai agent, dan yang di sini adalah sebagai masyarakat atau potential investor. Silakan dipikirkan dulu sebentar. Kira-kira teman-teman yang sudah punya opini boleh nanti langsung menyampaikan pendapatnya. Saya Oke, sip. saya sebagai investor itu merasa tertipu karena manajemen melaporkan laba raksasa, tapi saat kami cek arus kas uangnya belum ada. Terus informasi tidak andal dan tidak memiliki nilai prediksi tanpa aturan buku yang jelas. Kemudian kami sebagai investor bisa salah mengambil keputusan dan menderita kerugian besar karena membeli saham yang harganya digelembungkan. Oke, bagus sekali. Sebagai investor mereka pasti akan merasa tertipu. Ayo mari kita lihat POV dari agennya, manajernya. Gimana nih? Ada yang berpendapat? Oke, Cynthia. Saya sebagai manajemen perusahaan, saya akan mengakui pendapatan itu karena kontrak tersebut pasti terrealisasi. Namun saya sebagai manajemen perusahaan itu sadar tanpa adanya acuan baku, penilaian itu akan menjadi sangat subjektif. Jadinya akan membingungkan nih untuk menentukan kapan sebuah transaksi itu boleh dicatat dan kapan tidak, sehingga akan memicu pendapatan internal dan eksternal seperti sekarang. Oke, bagus jawabannya. Jadi kalau sebagai manajemen, ya karena saya yakin ini akan terrealisasi. Ya kan, itu yang pertama. Di satu sisi saya juga bingung karena nggak ada pedoman. Jadi gimana cara mengakuinya? Oke, sekarang yang terakhir, potential investor. Sudah ada yang punya pendapat? Oke, Mas, silakan. Menurut saya sebagai masyarakat itu bahwasanya bahwa kami sebagai masyarakat itu butuh transparansi karena perusahaan itu bergerak di lingkungan sekitar kami dan laporan keuangan merupakan satu-satunya cara kami menilai apakah perusahaan itu sehat atau bertanggung jawab secara sosial. Dan kalaupun laporan keuangan itu dimanipulasi secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap dunia bisnis itu akan runtuh.
Oke, jadi kita udah tahu ya beberapa POV ya. Kalau potensial investor atau masyarakat, saya tuh butuh transparansi laporan keuangan loh. Tapi manajemen dia merasa bahwa loh saya tuh sudah melakukan yang terbaik untuk laporan keuangan saya dengan berbagai asumsi. Tapi investor, loh aku ngerasa tertipu. Akan banyak sekali point of view dari berbagai peran orang-orang yang menggunakan laporan keuangan. Inilah yang disebut dengan output perekayasaan, yaitu rerangka konsep Oke, rerangka konseptual. Nah, berarti secara garis besar rerangka konseptual itu adalah sistem koheren atau terpadu yang melandasi pembentukan standar akuntansi keuangan. Oke, akuntansi keuangan. Oke, lah kenapa Bu kok kudu ada sistem yang koheren? Supaya semua stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan, pengguna informasi laporan keuangan, mereka tidak akan merasa tertipu, merasa rancu atau kebingungan, atau mereka merasa perusahaan itu kurang transparan. Oke, sampai sini bisa dipahami secara garis besar rangka konseptual itu seperti apa? Bisa. Oke, mantap. Kita lanjut. Oke, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya teman-teman. Jadi mulai dari tadi review perekayasaan udah selesai, nanti kita akan bahas rangka konseptual, langsung akan kesimpulan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Saya pikir untuk tujuan pembelajaran nanti saya akan tetap share materinya di Siaka, jadi teman-teman bisa cek untuk tujuan pembelajarannya ya. Kita langsung masuk ke topiknya. Sebelum masuk ke rangka konseptual, kita harus tahu dulu, sebetulnya pelaporan keuangan itu fungsinya untuk apa sih? Jadi pelaporan keuangan itu isinya bagaimana informasi akuntansi ini diramu sedemikian rupa sehingga bisa digunakan sebagai decision making atau pengambilan keputusan. Nah, sedangkan kalau laporan keuangan apa? Ya, laporan keuangan ini adalah media utamanya yang teman-teman biasanya bikin. Ya, ada mandatory disclosure, ada juga yang voluntary disclosure. Nah, kalau laporan keuangan yang full, yang ada 5, laporan arus kas, laporan laba rugi, dan lain sebagainya, itu masuk ke mandatory disclosure. Nah, yang ketiga, perekayasaan. Tadi udah kita bahas ya, dia adalah sebuah sistem terpadu. Oke, di sini kita sekarang posisinya ada di sini teman-teman, di rangka konseptual. Setelah adanya perumusan tujuan ekonomi dan sosial negara, terus sampai tahu identifikasi pelaporan, sampai nanti proses pertimbangannya kita muncul di rangka konseptual. Kita sudah ada di tahapan ini. Nah, rangka konseptual itu kalau dalam perspektif teori positif itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, teman-teman. Ya, jadi ada lobbying di mana perusahaan itu berusaha untuk mempengaruhi standar untuk kepentingan bonus. Ya, masih ingat belum yang bonus plan hipotesis? Jadi di mana perusahaan itu ternyata mereka juga punya pemikiran oportunis untuk melaporkan laporan keuangan itu yang bagus, ya nggak? Labanya yang besar. Supaya apa? Supaya bisa dapat bonus dan sebagainya. Jadi sebetulnya standar akuntansi keuangan kita itu sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan aja, tapi juga ada isu ekonomi, isu politik yang mendasari penyusunan standar akuntansi keuangan. Jadi nggak polosan, ya wis pokoknya kepentingan saya cuma bikin laporan keuangan. No, tapi ada beberapa isu politik dan ekonomi yang masuk ke dalam perumusan laporan keuangan, termasuk di standar akuntansi keuangannya. Oke? Nah, ini saya lampirkan juga ada komparasi US GAAP dan IFRS. Nah, kalau kita ngomongin GAAP itu rule based, jadi lebih ketat, ya. Artinya ya A ya A, B ya B. Berbeda dengan IFRS atau International Financial Reporting Standard yang mungkin saudara sudah pelajari di pengantar akuntansi, ya, bahwa IFRS itu principle base. Orientasinya apa? Pada transparansi global dan keterbandingan antar negara. Jadi standar akuntansi keuangannya negara, masing-masing negara itu beda, disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Jadi mungkin standar keuangan yang ada di Amerika itu bisa jadi berbeda karena kondisi ekonomi dan circumstance-nya antara Indonesia dan Amerika itu berbeda. Gitu ya. Oke. Ini untuk tahapannya teman-teman. Ada evaluasi masalah sampai akhirnya pengesahan penerbitan secara resmi.
Jadi kalau di luar negeri itu begini tahapannya. Pertama kita harus evaluasi masalah dulu, riset, diskusi, terus menerbitkan exposure draft. Nah, terus gimana nih dengan Indonesia? Kalau di Indonesia tahapannya ada pada identifikasi isu, kurang lebih sama. Tapi kalau untuk pengembangan standar akuntansi keuangan memang adanya di DSAK IAI. Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, ada identifikasi isu, kemudian konsultasi dulu, terus melakukan riset terbatas. Setelah riset terbatas, maka nanti akan ada pembahasan materi SAK, selanjutnya nanti akan ada exposure draft. Jadi exposure draft itu adalah rancangan PSAK sebelum diresmikan. Jadi bentuknya masih ED-PSAK. Belum PSAK tok, belum PSAK nyel gitu ya, masih ada ED-PSAK. Baru nanti akan ada public hearing. Public hearing ini adalah ketika dikumpulkan dalam suatu forum untuk membaca dan mengkaji ED-PSAK-nya. Setelah nanti sudah ada agreement, sudah ada kesepakatan, barulah nanti akan ada limited hearing. Tapi limited hearing ini jika diperlukan aja. Misalnya ketika public hearing banyak yang kontra daripada yang setuju. Atau mungkin sebaliknya, sehingga perlu ada limited hearing yang itu dari expertise-nya di bidang akuntansi aja. Jadi masih belum melibatkan potential investor seperti ketika di public hearing. Nah, barulah nanti akan ada pembahasan masukan publik oleh DSAK, terus menjadi pengesahan PSAK, yang awalnya ED-PSAK menjadi PSAK. Oke, kita masuk ke rangka konseptual. Nah, kita tadi udah ngomongin SAK nih. Nah, sebetulnya di SAK ini mengacu apa aja sih? Karena di dalam kerangka PSAK, di dalamnya itu memuat komponen-komponen 3 lapisan yang ada di rangka konseptual. Ini untuk landasannya kita pakai SFAC ya, Statement of Financial Accounting Concept. Sudah ada banyak kriteria, mulai dari tujuan, kualitatif karakteristik, elemen di dalam akuntansi, tujuan, pengakuan dan pengukuran, elemen, hingga nanti dalam pelaporannya. Nanti kita akan breakdown satu-satu. Nah, ini dia bentuk dari rangka konseptual. Jadi rangka konseptual itu punya 3 lapisan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Oke, lapisan pertama yaitu adalah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi dan sosial suatu negara. Nah, ini ada di perekayasaan yang minggu lalu udah kita bahas. Di lapisan kedua itu ada bridge atau second level. Ini adalah penghubung antara tujuan dengan realisasinya atau operasionalisasinya. Jadi mulai ke praktik. Nah, di bridge ada 2. Ada kualitatif karakteristik atau karakteristik kualitatif. Ada juga yang namanya elemen. Coba bayangkan kalau misalnya kita itu mau melaporkan laporan keuangan tapi nggak ada elemennya. Itu kan cuma kosong ya. Kita cuma punya tujuan tapi kita nggak punya tools untuk dilaporkan, ya kan? Nah, perannya dari second level atau bridge-nya ini adalah itu, untuk menjembatani antara tujuan tadi, ekonomi dan sosial, ke pelaporan atau ke praktiknya. Oke, elemen. Nah, yang ketiga adalah ini adalah berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, ada asumsi. Yang kedua ada prinsipal, dan yang ketiga adalah constraint atau kendala. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman pahami. Karena ini goals-nya untuk rangka konseptual. Harus tahu dulu lapisannya. Oh, ternyata lapisan yang paling pertama itu adalah tujuan ekonomi dan tujuan sosial dari suatu negara. Jadi ini berlakunya di Indonesia. Dan nanti kalau di Amerika, Bu, berarti nanti ada rangka konseptualnya lagi. Nah, tidak. Kalau untuk rangka konseptual, semuanya berlaku untuk yang menerapkan prinsipalnya. Kalau GAAP berarti ada rangka konseptual GAAP. Mereka kan cenderung rule based. Tapi kalau misalnya IFRS pakainya yang prinsipal base. Nah, ini ada tujuan. Kemudian bridge-nya ada kualitatif karakteristik. Yang paling penting di karakteristik kualitatif itu adalah kalau di IFRS ya, itu ada relevan dan reliable.
Hanya saja di JEEP menambahkan dua komponen lain, yaitu adalah comparability dan konsistensi. Comparability dan konsistensi. Oke. Relevan itu adalah ketika informasinya sesuai dengan kebutuhan. Reliable ketika informasi yang disajikan terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya comparable berarti bisa dibandingkan dari tahun ke tahunnya atau mungkin dari account ke akunnya. Misalnya kas 2025 dibandingkan dengan kas yang di 2024 karena pengukurannya tetap sama. Nah, yang terakhir ada konsistensi. Jadi kalau misalnya nih saya mengakui depresiasi dengan straight line methods, berarti kamu juga harus memberikan penjelasan kalau misalnya nanti setelah straight line method mungkin kamu akan menjadi yang lain, misalnya rata-rata tertimbang dan lain sebagainya. Harus ada judgement-nya dan harus ada keterangannya di catatan atas laporan keuangan. Jadi harus jelas, harus konsisten. Kalau sekarang straight line ya straight line, jadi jangan mudi. Habis straight line terus average, straight line lagi, average lagi, itu nggak boleh. Harus ada alasannya, harus ada logical reasoning-nya. Kenapa kok standarnya diganti? Ya. Oke, berikutnya ada elemen. Ini yang saudara pelajari, ada elemen akuntansi ada apa aja teman-teman? Ada apa? Ada aset. Apa mana? Apalagi? Liabilitas atau kewajiban. Terus? Ekuitas, terus pendapatan, terus beban. Oke. Ini adalah elemen-elemen dalam laporan keuangan. Kita bisa breakdown lagi, ada laba dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu elemen. Oke. Sekarang kita masuk yang ke third level nih, asumsi. Yang pertama, asumsi. Asumsi ada apa aja? Asumsi going concern. Terus ada apa lagi teman-teman? Yuk diiling-iling, diingat-ingat. Ada economic entity. Ada monetary unit. Terus periode city. Going concern atau kepelajaran perusahaan itu adalah asumsi di mana perusahaan itu diharapkan terus running, berlangsung gak bangkrut. Ya, perusahaan itu kan pasti kepinginnya gak bangkrut, ya nggak sih? Masuk, kok 1 tahun, 2 tahun ke depan saya bangkrut gak mungkin ya. Pasti kan going concern ya, pinginnya kayak keberlangsungan perusahaan itu sustain terus. Ya, itu adalah asumsi going concern. Jadi ketika kita bikin laporan keuangan, asumsinya itu bukan untuk bangkrut. Ya, tapi untuk going concern. Tanda utamanya adalah ketika kita mengakui adanya laba, kemudian laba itu diakumulasikan menjadi laba ditahan di perubahan ekuitas. Berarti asumsinya akan ada terus progres. Akan ada laba. Ya rugi sepisan nggak apa-apa. Sekali-sekali rugi nggak apa-apa deh. Tapi nanti ke depannya, tahun depan kita juga harus laba lagi. Itu adalah asumsi going concern. Nah, berikutnya ada economic entity, jadi dinilai berdasarkan realitas ekonomi, nilai mata uang. Kalau kita rupiah, ya, jadi ada substansi ekonomi di situ. Termasuk di sini monetary unit, sama. Jadi aturannya rupiah atau dolar. Kalau misalnya mau invest ke luar negeri, berarti harus ada biaya transaksi untuk convert antara laporan keuangan rupiah menjadi dolar, misalnya. Terus yang terakhir ada periodicity, annual, tahunan. Kalau kita kan laporan perusahaannya tahunan ya, tapi kalau di Bursa Efek itu ada yang triwulanan. Ya, jadi 4 bulan sekali, misalnya ada 3 bulan sekali, itu juga dilaporkan. Tujuannya apa sih? Supaya kalau ada potential investor mau lihat kinerja perusahaan kita dalam waktu jangka pendek, mereka masih bisa cek. Ya, jadi nggak nunggu 1 tahun buat investasi. Gitu. Oke, prinsipal. Kalau di prinsipal ada apa aja? Oke, historical cost. Kita sudah mulai masuk ke pengukuran. Terus ada apa lagi? Revenue recognition. Terus apa lagi? Matching principle. Sekalian ya. Kalau tantangannya ada apa? Cost and benefit. Oke. Terus ada apa? Materiality. Terus ada
Oh, praktis industri ya, industri praktis. Sama yang terakhir ada apa? Oke. Oke teman-teman, yang di prinsipal sekarang. Prinsipal ini ngomongin soal pengukuran dan pengakuan. Apa bedanya pengukuran dan pengakuan? Masih ingat? Pengakuan, recognition, pengukuran, measurement. Apa bedanya? Masih ada yang ingat? Gak apa-apa, kita ulang lagi. Nah, pengukuran itu adalah cara kita menentukan angka yang ada di laporan keuangan. Itu pengukuran. Jadi kamu menentukan angkanya. Berapa sih yang harus tercantum dalam nilai aset? Itu pengukuran. Bagaimana cara kamu menghitungnya sampai menghasilkan sebuah angka? Itu pengukuran. Ya. Tapi kalau recognition atau pengakuan itu adalah ketika kamu melakukan penjurnalan atau jurnal transaksi. Jadi kalau ngomongin soal pengakuan, recognition, jurnal. Nah, tapi angka yang ada di dalam jurnal, misalnya kamu beli aset gitu ya. Berarti kalau belinya tunai kan berarti aset pada kas. Nah, itu sudah mengakui itu, berarti ada transaksi pembelian aset. Nah, tapi nilainya itu berdasarkan apa? Harga perolehannya itu gimana cara ngitungnya? Itu adalah pengukuran. Yang tercantum kan berarti harga perolehan ya, mulai dari harga beli asetnya, biaya ngirimnya, atau mungkin ada biaya instalasi, itu kita tambah semua. Ketemulah nanti angka di dalam aset. Nah, berarti sudah tahu ya bedanya pengukuran dan pengukuran, pengakuan dan pengukuran, recognition dan measurement. Jadi jangan sampai kebalik. Ya, konsepnya berbeda. Oke, ada historical cost, kemudian ada fair value, ada current cost ya. Mungkin saudara sudah kenal itu di AKM atau net realizable value, NRV, current cost. Nah, ini adalah pengukuran. Yang kedua ada revenue recognition, di mana konsep pengakuan pendapatan, bahwa pendapatan itu tidak bisa kita akui hanya karena terjadinya sekarang. Harus ada landasan yang jelas. Tidak boleh berupa kontrak eksekutori atau masih omong-omongan aja. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya. Saya Ibu. Oke, silakan Mbak. Dalam kerangka konseptual, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik relevan atau berguna untuk keputusan. Yes. Dan representasi tepat atau andal sesuai kondisi nyata. Mengapa? Kedua karakteristik ini seringkali saling bertentangan dalam praktik akuntansi dan bagaimana akuntan harus menyikapinya. Oke, pertanyaan yang bagus. Berarti berkaitan dengan pengukuran dan pengakuan ya teman-teman. Apakah relevan dan reliable gitu ya? Kadang-kadang di implementasinya relevan dan reliable itu seringkali bertentangan. Ya kan? Kadang terlalu relevan, kadang terlalu reliable. Nah, maka sebagai akuntan masa depan kita harus bisa menetapkan titik keseimbangan atau yang disebut dengan trade-off dalam relevansi dan reliability. Di mana dilihat dulu substansi ekonominya kira-kira yang dibutuhkan lebih relevan atau reliable. Saya beri satu contoh. Misalnya, kita mau menjual aset kita, aset perusahaan kita. Berarti kita kan butuh adanya penilaian kembali. Nggak mungkin kita menjual tanah kita misalnya, yang kita beli di tahun 2000, terus sekarang mau kita jual di tahun 2026 dengan harga yang sama seperti tahun 2000. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau kita misalnya mementingkan reliable-nya, reliable itu semuanya harus berdasarkan bukti yang terukur. Harus ada bukti transaksi. Misalnya tanah zaman dulu tahun 2000 masih 10 juta. Tanah kamu berhektar-hektar, kamu jual 10 juta di tahun 2026. Akhirnya kan akan jadi nggak relevan. Sedangkan yang saudara butuhkan berarti adalah relevansi. Di mana nilai tanah yang dijual ini dijual sesuai dengan kondisi saat ini. Sampai sini bisa dipahami? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, yang lainnya bisa dipahami? Bisa. Bisa kita akhiri kuliah hari ini? Bisa. Pingin pulang? Iya. Oke, sebelum kita akhiri kuliah hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.